garis silsilah Wiralodra dari Trah Raja Pajajaran dan Trah Raja Majapahit juga ditemukan pada naskah Babad Bagelen, di mana Pangeran Jayakusuma dan adiknya Nyai Galuhwati adalah putra-putri dari Hayam Wuruk yang lahir dari selir Kerajaan Galuh. Cerita Pangeran Jayakusuma dan adiknya yang bernama Nyai Galuhwati hanya dapat ditemui pada naskah-naskah Babad abad ke-18 sampai abad ke-19, karena nama-nama anak dari Hayam Wuruk menurut keterangan naskah Negara Kertagama hanya menyebut Bre Wirabumi dan Kusuma Wardani. Bre Wirabumi menjadi penguasa di Blambangan, sedangkan Kusuma Wardani dinikahi Wikramawardhana, keturunan Dyah Wijaya, meneruskan takhta Prabu Hayam Wuruk Majapahit. Nama Kusuma Wardani dapat ditemukan dalam naskah Negara Kertagama Pupuh 7 yang menyatakan sebagai putri mahkota Hayam Wuruk. Keterangan ini didukung oleh isi naskah Praraton yang ditulis sekitar tahun 1484 sampai tahun 1600-an. Pada naskah Praraton diceritakan setelah Hayam Wuruk gagal menikahi Utri Sunda, kemudian ia menikahi anak Bre Wengker yang dengannya melahirkan Bre Lasem. Sementara pernikahan dengan istri selir melahirkan Bre Wirabumi. Nyai Galuhwati kemudian dinikahkan dengan Ki Manguyu yang jika dilihat dari Sarasilah Bagelen adalah keturunan Sri Pamakas Raja Pajajaran akhir. Hasil pernikahan ini kemudian melahirkan Nyai Pangeran yang dinikahkan dengan Ki Wunut yang merupakan keturunan Batara Katong, putra Brawijaya V. Silsilah Wiralodra menurut naskah Babad Bagelen dimulai dari kisah seorang pangeran yang telah terusir dari istana Majapahit bersama adiknya. Pangeran tersebut bernama Pangeran Jayakusuma dan adiknya yang bernama Nyai Mas Rara Sandiah, atau dalam sumber lain disebut Nyai Galuhwati. Catatan Trah menulisnya Nyai Putri. Mereka berdua keluar dari lingkungan istana Majapahit dengan mengendarai kuda hingga tiba di Bagelen. Pangeran Jayakusuma kemudian beristirahat di desa Ngrengreng Palakirna. Namun di desa tersebut sulit mendapatkan air, sehingga sang pangeran menuju ke barat hingga akhirnya menemukan sumber mata air. Masyarakat setempat kemudian bersepakat menamai desa tersebut dengan nama Banyu Urip. Masyarakat Banyu Urip menyebut Jayakusuma dengan gelar Pangeran Banyu Urip. Setelah Nyai Galuhwati beranjak dewasa, Pangeran Banyu Urip mencarikan jodoh untuknya. Ia dijodohkan dengan seorang pertapa yang berasal dari desa Condong bernama Ki Manguyu. Ki Manguyu dan Rara Sandiah atau Nyai Galuhwati kemudian tinggal di desa Banyu Urip. Sementara itu sang Pangeran Banyu Urip berkelana ke arah barat untuk mencari tempat pertapaan.
Pangeran Banyu Urip lalu terlibat skandal perselingkuhan dengan istri Adipati Anden Luano yang mengakibatkan pertempuran hebat. Pangeran Banyu Urip tewas. Keris pusaka Ki Panubiru kemudian diserahkan oleh masyarakat kepada Ki Manguyuh. Dari perkawinannya dengan Ki Manguyuh, Nyai Mas Ratna Sandia atau Nyai Mas Galuhwati memiliki seorang anak perempuan bernama Nyai Pangeran. Nyai Pangeran ketika dewasa dijodohkan dengan Ki Wunut dari desa Wunut, dan Nyai Pangeran dan Ki Wunut melahirkan dua anak kembar Dampit, putra dan putri yang diberi nama Nyai Pangeran dan Ki Pangeran. Dari Nyai Pangeran lahir dua anak laki-laki, sedangkan dari Ki Pangeran tidak memiliki keturunan karena meninggal terlebih dahulu. Dua anak laki-laki Nyai Pangeran diberi nama Bagus Taka sebagai kakak dan Bagus Singa sebagai adiknya. Dalam naskah Pawat Bagelen, nama asli Wilalodra adalah Bagus Taka, sedangkan Wilalodra adalah nama gelar. Nah, para pendengar, para pecinta roman sejarah, itulah salah satu silsilah dari Wilalodra. Kita akan membahas perjalanan Wilalodra selanjutnya pada babak-babak berikutnya sampai dia kelak menjadi seorang gubernur atau seorang pemimpin di kabupaten yang sekarang dikenal dengan Kabupaten Indramayu. Dan Wilalodra merupakan salah satu pendiri dari Kabupaten Indramayu tersebut. Terima kasih para pecinta roman sejarah telah mendengarkan babak pertama ini sampai selesai. Dan selanjutnya ikuti babak-babak selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam roman sejarah.